Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam kepada sahabat-sahabat hukum dimanapun kamu berada. Pada kesempatan kali ini, saya mengucapkan selamat datang kepada sahabat semua di Klinik Hukum Pidana, yakni podcast ya tentunya. Nah, pada hari ini, podcast ini akan mengangkat tema sanksi pidana plagiasi skripsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Nah, perkenalkan, saya Rio Adrian, yang pada hari ini akan menjadi host dan memandu jalannya podcast kita. Namun saya tidak sendiri, saya telah ditemani oleh teman saya, Yesika. Halo sobat-sobat hukum sekalian, perkenalkan aku Yesika. Kita bakalan ngobrol-ngobrol hangat nih bersama dengan Bang Rio dan juga ada kakak-kakak kita di sini, ada kakak Nadia, Cynthia, dan juga kakak Kes. Kayak yang udah dibilang sama Bang Rio nih, kita bakalan bahas soal plagiasi, dimana topik ini tuh relevan banget buat kita mahasiswa yang mungkin lagi menulis skripsi juga kayak kita. Bagaimana plagiarisme ini tuh sebenarnya apa, kenapa diatur begitu detailnya, dan sangat relevan buat kita. Mungkin boleh ke Bang Rio lagi? Oke, langsung saja kita masuk kepada definisi dan pengertian plagiarisme skripsi itu sendiri dan juga dasar hukumnya secara singkat. Mungkin boleh langsung kepada Kaisa. Oke, teman-teman semua, kita perlu tahu bahwasanya definisi daripada plagiarisme itu udah ada nih secara tertulis diatur dalam undang-undang kita, yakni dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 17 Tahun 2010 tentang pencegahan dan penanggulangan plagiat di perguruan tinggi, yang mana pada intinya mengatakan bahwa plagiarisme ini adalah perbuatan, baik dia sengaja ataupun tidak sengaja, mengambil karya orang lain dengan baik itu secara sebagian ataupun keseluruhan, dan menyatakan seolah-olah karya itu adalah miliknya tanpa mencantumkan sumber yang jelas. Gitu kira-kira Bang Rio. Oke, dasar hukum sudah jelas, definisi juga sudah jelas. Mau tahu dong, biasa kira-kira bentuk-bentuk plagiarisme itu apa saja ya? Oke, bentuk plagiarisme ini yang sering kali kita jumpai ya di kalangan mahasiswa itu ada beberapa lah, ada 4 lah kira-kira. Pertama itu bisa dia berupa plagiarisme ide, bisa juga plagiarisme kata demi kata, bisa juga plagiarisme atas sumber di mana sumber yang dicantumkan tidak lengkap, atau juga bisa plagiarisme atas kepengarangan di mana kita mengakui milik orang lain itu adalah kepengarangan kita sendiri. Begitu kira-kira Bang Jo. Tapi ya, aku mau nambahin sedikit nih. Ada juga loh namanya self plagiarisme, yang dimana karya kamu yang lama nih, kamu angkat menjadi karya baru lagi dan kamu mengaku itu sebagai karya yang baru. Wah, menarik banget nih. Ini kayak daur ulang gitu ya karena dia. Iya, benar. Menarik. Oke, dasar hukum sudah, bentuk-bentuk jenis-jenis sudah. Sekarang, karena kita mahasiswa hukum nih, tentu kita harus berdasarkan hukum nih. Kita pengen tahu lebih jelas lagi tentang payung hukumnya gitu. Karena setahu saya itu ada beberapa payung hukum ya tentang plagiasi ini. Boleh dong dijelasin? Oke, jadi kalau untuk payung hukumnya kita bisa kerucutkan jadi 3 nih. Yang pertama itu ada namanya Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Nomor, boleh dong dibantu Bang disebutkan nomornya? Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Nah bener, kelihatan ya Bang Rio udah mulai ngebaca-baca. Iya, Nah kalau untuk Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Bang, kira-kira nomor berapa? Permendiknas Nomor 17 Tahun 2010. Waduh, udah ahli banget. Ya. Nah, tapi yang perlu di-highlight lagi karena ini terkait suatu ciptaan gitu ya kan. Pastinya kita juga harus merujuk ke Undang-Undang Hak Cipta gitu. Di nomor berapa? 28 tahun 2014. Nah, gitu. Keren banget. Jadi ini udah lengkap banget ya, udah ada 3 lapis tuh. Tadi ada Sisdiknas, ada Permendiknasnya, peraturan turunannya, sama undang-undang hak cipta. Udah lengkap banget nih, udah afdol gitu ya. Oke, apa yang menambahkan juga ya Kak Nadia? Tadi ada 3 kerucut peraturan yang jadi dasar daripada plagiarisme. Namun sebenarnya 3 peraturan ini tuh dia memiliki karakteristik yang berbeda teman-teman. Dilihat dari sanksinya. Kalau kita lihat daripada undang-undang sistem pendidikan nasional dan juga Permendiknas tadi,
sanksinya tuh lebih mengarah ke sanksi administratif dan juga sanksi akademik bagi si pelaku. Sedangkan kalau di undang-undang hak cipta, karena ini udah mencangkup ciptaan, pasti ada nilai ekonomi, ada merugikan si pencipta, makanya dia masuk menjadi sanksi pidana. Gitu. Berarti ini tuh menarik banget ya, tergantung dari jalur hukumnya ya. benar. Yang satu itu bicara soal gimana dari kampusnya, institusinya, satu lagi dari ranah pidananya. Menarik banget nih. Oke, dasar hukum udah. Tadi sanksi administratif secara garis besar juga sudah. Mungkin aku pengen tahu yang lebih jelasnya lagi beserta pasalnya dong, Nadia. Oke, nah kalau yang pertama itu kita bisa bahas dari Undang-Undang Hak Cipta. Nih, kita bisa merujuk di pasal 113 Bang Rio, Kak Jessica. Nah, di situ tuh diatur kalau terkait plagiarisme itu bisa dikenakan sanksi penjara maksimal 4 tahun dan dendanya itu maksimal 1 miliar. Nggak main-main Itu ya. nggak main-main, bener. Nah, kalau kita lihat dari Undang-Undang Sisdiknas, Sistem Pendidikan Nasional, kita bisa merujuk pada pasal 70, yang dimana di sini lebih ringan. Di mana penjaranya itu maksimal 2 tahun dan dendanya itu maksimal 200 juta gitu. Nah, karena di Undang-Undang Sisdiknas ini memang dia dispesifikkan untuk plagiarisme karya tulis begitu. Kalau di hak cipta kan secara garis besar, karya secara garis besar. Oke, berarti highlight sanksi pidana dan sanksi administratif begitu ya. Benar, lebih ke sanksi akademik sih. Oh, ya, Mbak. akademik. Gitu. Nah, jadi sanksinya itu nanti terbagi dua, sanksi akademik dan sanksi pidana. Benar, akademik itu apa aja? Misalnya pencabutan gelar, skorsing, pembatalan sidang gitu. Kalau pidana ya jelas penjara dan denda begitu. Oke, gitu ya sahabat hukum ya. Jadi nggak main-main. Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Kalau kita bahas tentang hukum nih nggak lengkap, rasanya nggak afdol kalau nggak ada kasusnya gitu ya. Iya. Ya kan, ada teori, ada kasus juga. Sekarang kita bahas nih contoh kasus plagiasi skripsi ini. Mungkin aku minta deh kepada Cynthia, mungkin ada nggak sih kasus yang relevan dengan plagiasi skripsi ini? Ada dong. Jadi teman-teman itu aku pernah sempat baca ada kasus viral di tahun 2024. Ada salah satu mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Palembang, atau kita singkat aja dengan UMP lah ya. Iya. Jadi salah satu mahasiswa dari universitas tersebut dia telah melakukan plagiasi terhadap skripsi dari salah satu mahasiswa di Universitas Wijaya. Nah, jadi di mahasiswa yang pernah aku baca ya, si mahasiswa dari UMP ini dia benar-benar penciplak seluruhnya, baik dari judul bahkan dari isinya sampai isinya. Nah, dan dia pun juga telah mengambil skripsi tersebut dari repositori tapi tanpa izin. Nah, jadi setelah diselidiki, kan pertama kali kan sempat isu doang. Tapi setelah diselidiki lebih lanjut lagi, bahwasanya memang mahasiswa di salah satu mahasiswa UMP itu memang terbukti telah menjiplak karya dari Universitas Wijaya situ. Nah, jadi hal ini sanksinya terhadap si mahasiswa UMP ini, dia skripsinya dibatalkan dan dia tidak bisa lanjut tuh wisuda. Sayang kali kan, setelah dia udah melewati perkuliahan yang cukup panjang, tinggal di titik akhirnya doang dia menjiplak. Jadi Sayang kan. fatal banget ya. Fatal Cuma gara-gara kalau kata-kata orang tuh sekarang ngungkap gitu loh perjuangan dia selama 4 tahun ya. Ibaratnya kalau peribahasa dulu tuh ada yang bilang kayak gara-gara nila setitik kerusak susu sebelah lama. Dari yang udah perjuangan tentu ya dia udah lama banget mungkin secara materi, waktu, tenaga. Gara-gara plagiasi doang dia malah jadi gak bisa wisuda. Pelajaran berharga ya. Betul banget, sayang banget gitu. Nah, kita kan udah panjang lebar banget nih ya, udah bahas soal dasar hukum, sanksi, bahkan kayak kasusnya tadi. Tapi aku setelah dengar nih tadi soal kasus dari mahasiswa UMP ya Mbak, aku mau dong tambahan satu kasus lagi nih, mungkin dari Kak Kesa atau Nadia ya. Aku tahu ini ada kasus yang lebih parah lagi daripada sekedar menjiplak skripsi temannya. Kalau ini rektor menjiplak tesis milik mahasiswanya. Berarti bukan cuma mahasiswa doang ya, Semuanya bisa. Rektor ini adalah kasus tahun 2023 ya teman-teman. Jadi rektor UIN Wali Songo, rektornya itu menjiplak tesis milik mahasiswanya di universitas yang sama, fakultas yang sama, jurusan yang sama. Nah, plagiarismenya ini kata per kata, idenya dari awal sampai akhir itu banyak kemiripan. Bahkan untuk kata yang diganti tetap mirip dia. Gitu. Nah, jadi setelah ditelusuri oleh pihak akademik, pihak kampus, terbukti ternyata emang iya betul plagiarisme.
Dampaknya apa? Tadi kan jabatannya itu dicabut lah. Sayang banget kan. Jadi plagiarisme itu bukan cuma mahasiswanya doang, bukan cuma kita yang lagi merintis nih ceritanya, tapi ternyata yang punya jabatan bahkan dosen-dosen juga bisa ya, karena pasti adalah dosen juga ya. Tapi ini kita udah panjang lebar nih, kita dari awal itu udah ngerti pengertiannya, dasar hukumnya, sanksi, bahkan tadi ada 2 kasus nih ya yang udah dijelasin jelas banget, bukan cuma mahasiswa, bukan cuma rektornya doang. Nanti di sini aku juga mau tanya dong, sekarang gimana sih kampus dan mahasiswa itu bisa melakukan pencegahannya? Harus ada preventif dong. Tadi kan yang udah terjadi nih. Terus preventifnya gimana sih? Boleh dong dijelasin kakak-kakak? Oke, kalau dari aku ya Kak, yang paling penting itu adalah kamu harus mencantumkan sumber yang benar-benar real. Jadi kamu bisa pakai aplikasi-aplikasi pengutipan misalnya Mendeley, Zotero, begitu. Nah, yang kedua, kamu juga harus pelajari bagaimana kamu melakukan parafrase. Gitu ya, parafrase udah pada tahu dong gimana parafrase gitu. Nah, yang paling penting di nomor 3 adalah kamu harus mengecek karya tulis kamu dengan alat-alat bantu untuk pengecekan plagiasi, misalnya Turnitin gitu. Itu sih kalau dari aku. Itu kan kalau kayaknya itu buat penulisnya ya. Nah, dari institusinya sendiri gimana sih caranya untuk meminimalisir angka dari plagiarisme itu supaya nggak kejadian nih kayak yang tadi di UIN Wali Songo ya? Mungkin boleh dijelasin? Oh, ini aku ada tambahan lah ya, saran kepada kampus nih. Sebaiknya dari pihak kampus agar lebih menyediakan sistem deteksi plagiarisme itu tapi sesuai dengan SOP-nya ya. Baru menyediakan repository digital tapi yang aman. Dan yang ketiga, melakukan edukasi terhadap etika akademik dalam proses penulisan sejak awal. Jadi dengan ada itu mungkin lebih mengurangi adanya plagiasi, terutama di kampusnya tersebut. Kan agak jelek mungkin ya kan, kita alma mater, contohnya kan alma mater kita tuh terkenal tapi dengan kasus plagiasi gitu. Aku juga izin nambahkan, boleh kan? Boleh banget dong. Makin banyak tambahan makin bagus. Iya, udah dibilang Kak Nadia itu terkait dengan penulisannya, Kak Cynthia terkait dengan institusinya. Sekarang kita fokus lagi ke siapa? Apa yang paling berkaitan dengan skripsi? Dosen pembimbing. Aduh, kalau inget-inget dosen pembimbing tuh kapan bimbingan, kapan revisi Iya, jadi penting juga bagi mahasiswa seperti kita yang sedang mengerjakan skripsi untuk tetap berkonsultasi dengan masing-masing dosen pembimbing kita. Jangan pernah melewatkan itu, Kak. Jadi kita penting untuk menanyakan, oh Pak, ini apakah ada saran Pak, Bu, gitu. Apakah mungkin ini pernah Bapak Ibu teliti sebelumnya, gitu. Harus koordinasi. Iya, jangan kita asal-asal berskripsi tanpa ada konsultasi dengan dosen pembimbing gitu kan. Kita nggak boleh, kita akan jadi mahasiswa yang tidak ada kontrolnya nanti, Kak, begitu. Tipsnya bagus-bagus semua ya sahabat ya. Catet, dengerin dan praktekin kalau bisa. Supaya kita nggak terlibat dalam skandal plagiasi skripsi. jangan jadi pelakunya juga, Ya, itu benar. yang paling penting. Ya benar banget. Jadi sebenarnya cegah, lindungi, edukasi, dan beri sanksi apabila melakukan plagiasi. Nah, thank you banget juga. Aku mau say thanks terlebih dahulu nih, karena kita udah panjang banget pembahasannya. Thank you buat Kak Nadia, Kak Cynthia, Kak Kesa juga yang udah ngobrol-ngobrol bareng aku sama Rio hari ini. Terima Tapi kasih. sebelum kita benar-benar berakhir nih podcastnya kita, aku mau dong simpulin ya, Vizit ya, buat simpulin. Aku ada catatannya nih, gimana plagiarisme itu sendiri adalah tindakan mengambil karya, ide, atau tulisan orang lain dan mengakuinya sebagai diri sendiri tanpa mencantumkan dengan jelas sumber dari tulisan tersebut. Ini tuh bukan cuma melanggar etika doang, tapi juga ada sampai ke ranah pidananya juga. Karena tadi tuh ada soal pelanggaran hukum dari hak cipta ya. Terus yang kedua, soal dasar hukumnya, plagiarisme ini sendiri itu udah diatur di dalam 3 payung hukum yang utama, yakni tadi ada di Undang-Undang Sisdiknas nomor 2000 tahun 2003. Terus peraturan turunannya Permendiknas nomor 17 tahun 2010 dan juga Undang-Undang Hak Cipta nih. Undang-Undang nomor 28 tahun 2014 yang artinya perbuatan ini tuh udah jelas banget nih, ada payung hukum yang benar-benar nggak boleh ya dilakuin, nggak boleh ya, karena ini ada sanksinya yang tegas banget nih, bukan cuma administratif tapi juga ada sampai ke sanksi pidananya.
Yang mana itu tadi tuh kayak sanksi akademiknya itu ada kayak sampai pencabutan gelar, bahkan tadi pencabutan jabatan, dan pidananya bisa sampai masuk penjara dan denda yang besar banget ya, 1 miliar itu. Terus selanjutnya dari kasus-kasus yang tadi kita udah denger nih dari Universitas Muhammadiyah Palembang versus mahasiswa Universitas Sriwijaya, dan juga ada rektor di Universitas UIN Wali Songo. Itu udah jadi pelajaran kita banget ya. Terus soal pencegahan dari mahasiswanya harus teliti, jujur. Belajarlah metodologi penelitian, bagaimana caranya mengutip karya orang lain, bagaimana kita menghormati secara etika para sarjana yang sudah menulis, para ahli-ahli yang sudah menulis, dan juga kampus harus berperan, nggak bukan cuma mahasiswanya juga, tapi institusinya juga harus berperan bagaimana mengecilkan angka plagiarisme di lingkungan pendidikan akademik seperti kita ini, khususnya seperti kita nih. Pelajaran juga buat kita-kita yang lagi menyusun hari-hari ini, menyusun skripsi. Mungkin putus asa boleh, tapi copy paste tidak boleh ya teman-teman. Ingat, udah disampaikan tadi sanksinya besar banget. Sanksinya itu benar-benar jadi pelajaran berharga banget buat kita ya. Jangan sampai perjalanan yang udah panjang ini malah jadi sia-sia. Terima kasih sahabat sudah mendengarkan perbincangan hangat kita hari ini bersama dengan saya dan juga sahabat saya Rio di tempat ini, dan juga ketiga narasumber kita yang luar biasa hari ini. Mungkin kita pada kesempatan yang lain kita dapat berbincang-bincang lagi nih sahabat-sahabat. Tapi sebelum benar-benar berakhir nih pembicaraan kita, aku mau ngajak dong kakak-kakak dan abang nih buat ikutin slogan kita. Mungkin nanti slogannya itu bunyinya kira-kira seperti plagiasi jalan pintas menuju jeruji. Boleh ya? Boleh. Boleh dong. Oke, mungkin kita ketiga boleh kita bikin ya. Oke. 1, 2, 3. Plagiasi jalan pintas menuju jeruji. Sekian dari kami semuanya. Thank you. Bye. Bye.